yang baik dan pintar, semangat pagi. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Hamidah Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu berharap dan doakan agar anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat ya. Untuk pagi hari ini, Bu Guru akan menjelaskan materi tematik kelas 3, tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk berdoa dahulu ya, supaya anak-anak dapat memahami isi materi yang telah disampaikan oleh Bu Guru pada pagi hari ini. Ayo mengamati. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang anak-anak. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban ya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ayo menulis. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan ya. Di sini ada kolom hak Siti. Di sebelahnya ada kolom saran yang menunjukkan kewajiban. Ada contoh mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu, itu adalah hak Siti. Sedangkan sarannya adalah sayangilah ayah dan ibumu. Nah, kalau hak Siti mendapatkan perawatan ayah ibu, kira-kira sarannya apa ya? Rawatlah ayah ibumu. Kalau hak Siti mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu, berarti sarannya apa ya? Betul anak-anak, luangkan waktumu untuk kedua orang tuamu. Jika hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu, berarti sarannya terbukalah dengan ayah dan ibumu. Jika hak Siti mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar, berarti saran yang menunjukkan kewajibannya apa ya? Betul sekali. Berusahalah membahagiakan ayah dan ibumu. Yang terakhir, kira-kira sarannya apa ya kalau haknya mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan? Nah, betul sekali. Selalu berterima kasih kepada ayah dan ibu. Di sini dijelaskan bahwa saran adalah sebuah solusi yang ditunjukkan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Saat ingin menyampaikan saran, ada baiknya saran tersebut terlebih dahulu dirumuskan pada data fakta yang meyakinkan agar lebih efektif dan efisien. Nah, contoh kalimat saran. Di sini ada rumusan masalah. Edo pulang kehujanan.
baju seragamnya basah kuyup. Berarti contoh kalimat sarannya adalah yang pertama, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Kalimat saran yang kedua, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Biasanya kalimat saran menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Paham ya anak-anak? Kalau sudah ada saran, biasanya ada kritik anak-anak. Kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Ayo menulis. Dalam menuliskan saran, kita harus tahu tentang pertanyaan yang harus diutarakan dan jawaban dari pertanyaan tersebut ada di dalam teks. Di sini ada kata tanya. Apa biasanya digunakan untuk menanyakan suatu hal? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Siapa digunakan untuk menanyakan orang? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau langkah? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, di sini ada contoh rumusan masalah menggunakan kata apa yang harus dilakukan seorang anak. Untuk rumusan masalah menggunakan kata tanya di mana? Di mana kamu harus berbakti dengan orang tua. Untuk rumusan masalah dengan kata tanya kapan? Kapan kita bisa berbakti dengan orang tua? Rumusan masalah dengan kata siapa? Kepada siapa kita harus berbakti? Untuk rumusan masalah dengan kata tanya mengapa? Mengapa kita harus mendoakan orang tua? Untuk rumusan masalah dengan kata tanya bagaimana? Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua? Dan untuk rumusan masalah dengan kata tanya berapa? Berapa kali kita harus berbakti? Di sini adalah contoh rumusan masalah dalam satu teks anak-anak. Jadi nanti anak-anak ketika merumuskan suatu masalah harus mengandung unsur kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan juga berapa. Di dalam majalah atau koran terdapat pengelompokan informasi, baik yang fiksi atau non-fiksi. Yang fakta atau tidak fakta ya. Pengelompokan tersebut disebut dengan rubrik. Nah, langkah dalam memberi saran dalam sebuah rubrik yang pertama, membuat rumusan masalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Saran. Tujuan diberikannya saran adalah dapat memberikan masukan terhadap suatu wacana atau artikel dengan berbagai maksud sehingga dapat menghasilkan wacana atau artikel yang berkualitas dan lebih baik. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.